وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, teman-teman sekalian, semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah, dan senantiasa diberikan hidayah, diberikan taufik agar selalu berjalan di atas kebenaran sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada siapapun yang saat ini sedang sakit, keluarganya, orang tuanya, pasangannya, anaknya. Semoga Allah angkat sakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Semoga siapapun di antara kita, keluarga kita saat ini yang diberikan ujian, kesulitan, musibah, Allah berikan ketenangan, Allah lapangkan dadanya, dan Allah tanamkan keikhlasan dalam hatinya, sehingga kita semua bisa ridho atas ketentuan yang tentunya itu semua bukan terjadi secara sengaja, dan sudah barang pasti ada zat yang maha mengatur segala bentuk skenario apapun itu, hatta jatuhnya daun ke tanah yang lembab dan yang kering itu sudah diatur olehnya. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, yang maha melihat yang tampak maupun yang gaib. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya berbagi. Berbagi itu artinya memberitahu, menginformasikan apa yang memang saya ketahui. Dan saya sadar saya masih sangat banyak kekurangannya. Hanya saja saya teringat yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ada seorang ibu ya yang saat ini diberikan ujian oleh Allah dengan mempunyai atau memiliki anak-anak yang sangat rewel. Beliau bercerita tentang kondisi anaknya yang mungkin tidak sesuai atau tidak sebagaimana anak-anak di luar sana yang patuh, yang nurut, yang mudah diberitahu
dan yang tentunya tidak nakal. Jemaah sekalian, ketahuilah bahwa seluruh yang udah Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan kepada kita itu mustahil salah. Kalau kita adalah seorang hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu apapun jenis takdirnya tidak akan jadi masalah bagi kita, karena kita tahu dan kita yakini bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang kita terkadang lupa dengan diberikan sedikit masalah. Terkadang kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bentangkan di hadapan kita, hanya dengan satu kejadian yang tidak berkenaan dengan hati kita. Katakanlah itu anak. Ingat, kalau saya bahasakan bahwa pekerjaan yang sulit yang membuat kita pusing saat ini itu adalah idaman seorang pengangguran. Ingat, pekerjaan yang sulit yang kita membuat pusing, yang membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa nyenyak tidurnya, itu adalah idaman ribuan orang pengangguran di luar sana. Sebenarnya tidak ada yang membuat kita pusing, tidak ada hal yang harusnya membuat kita khawatir, apalagi sampai tidak tidur nyenyak. Hanya saja kadang kita salah menyikapi dalam setiap takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita, pun keluarga kita. Kita terlalu membebani diri kita sendiri tanpa melibatkan Allah dalam setiap peristiwa. Padahal kita tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Kita bisa apa tanpa Allah? Hatta menggerakkan jari-jari ini aja kita nggak mampu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Dan ingat, rumah kita yang kecil, yang kita anggap tidak layak untuk dihuni, itu impian dan keinginan orang-orang yang saat ini tidur di bawah jembatan, orang-orang yang saat ini diusir oleh pemilik rumah karena tidak mampu membayar kontrakan. Coba, sudah sampai ke sanakah cara kita berpikir? Kemudian saya tambahkan, kembali kepada poin awal tadi, anak-anak kita yang rewel, anak-anak kita yang nakal, anak-anak yang membuat rumah kita berantakan, anak-anak yang membuat dinding-dinding kita dicoret-coret berwarna-warni oleh anak kita, itu idaman seorang wanita yang 5, 10, bahkan 20 tahun sampai detik ini belum dikaruniai seorang anak. Bayangkan, sudah sampai di sanakah cara berpikir kita? Maka ketahuilah, ibu-ibu sekalian, ya, ingat, perhatikanlah apa yang saya katakan. Jangan lihat siapa saya. Saya ini makhluk yang penuh dosa. Ya. Sekarang kita coba. Kita analisa perlahan. Kenapa anak ini bisa nakal?
Coba kita muhasabah, coba kita tarik ke belakang, atau bahkan coba kita introspeksi diri kita. Apa penyebabnya? Mustahil asap itu keluar kecuali dengan api sebagai sumbernya. Dan ingat, terkadang ada pepatah yang mengatakan tidaklah jauh buah itu jatuh dari pohonnya. Coba lihat. Atau barangkali ada asupan yang tidak berkah yang kita suapkan ke mulut anak-anak kita. Atau mungkin kita sebagai orang tua yang tidak memberikan contoh kepada anak-anak kita, mendidiknya secara Islami, sebagaimana yang dijelaskan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Nikmati saja hidup ini. Dan dari sisi positifnya, kalau bisa kita berpikir dengan akal sehat, andai saja anak kita, anak-anak kita, putra-putri kita tidak nakal, ya, dari mana kita dapat pahala sabar? Dikasih ini nurut, disampaikan itu manut. Dari mana kita dapat pahala sabar? Justru dengan kenakalannya lah bisa menyadarkan kita bahwa mungkin dulu kita waktu kecil seperti itu. Sehingga mungkin detik ini impactnya kembali kepada kita sebagai orang tua. Ingat, kita ini dulu pernah bayi, pernah menjadi anak-anak, pernah menjadi remaja. Kita tidak tahu. Maka dunia anak-anak adalah dunia kasih sayang. Ketika ingin menasihati, coba libatkan Allah. Ketika ingin menyampaikan sesuatu, coba libatkan Allah. Ketika ingin mengajarkan kepadanya hal-hal yang memang itu bermanfaat buatnya, yang saat ini mungkin dia tidak ketahui itu bermanfaat, coba libatkan Allah. Contoh, di dalam surah Thaha, Allah mengatakan, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku, hilangkanlah kekakuan dalam lidahku, mudahkanlah urusanku, agar apa yang aku katakan dimengerti oleh anak-anakku. Sudahkah kita coba doa yang sederhana seperti itu ketika ingin menasihati anak kita? Coba. Kemudian saya tambahkan, baik, buruk, lemah, lembut, kasarnya perilaku kita terhadap anak-anak kita, ini sejatinya kita sedang menanam. Menanam apa? Menanam perangai, menanam adab, menanam akhlak, yang nanti ketika kita sudah tua, kita akan kembali ke masa anak-anak. Kita akan susah dikasih makan, kita akan susah untuk berjalan, kita akan susah untuk disampaikan sesuatu, karena sulit lagi untuk mendengar ketika kita sudah tua. Dan Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin. Jadi ketika kita ingin memberikan nasihat, sampaikanlah
dengan hati yang lembut, karena lisan itu tercermin dari hati. Ketika kita menyampaikan hal-hal yang positif, yang baik kepada anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dibarengi dengan hati yang ikhlas, mustahil anak-anak itu tidak nurut. Asal kita libatkan Allah. Ingat, libatkan Allah. Kita nggak mampu merubah seseorang itu, siapapun mereka, agar sesuai dengan keinginan kita. Nggak mampu, sama sekali nggak mampu. Coba muhasabah. Mungkin ada sesuatu yang masih belum terurai di dalam hatinya, bertobat kepada Allah. Dan jika semuanya sudah baik, kita anggap semuanya sudah sesuai dengan syariat Islam, barangkali bisa jadi kita ikhtiar, kita ruqyah anak kita dengan cara ketika dia tidur, bahasakan ke telinganya, "Nak, tadi siang Mama, Umi ada salah, mohon maaf ya. Nak, besok jangan nakal ya. Jangan pukul adiknya. Ya nak ya. Besok kita sholat bareng ya. Besok kalau main sama teman-temannya nggak boleh mukul ya, nggak boleh nakal ya, nggak boleh mengambil barang orang ya." Sampaikan ketika tidur. Sugesti ini bisa dipakai. Dan ini ada dalam ilmu parenting. Ya. Atau dengan coba diruqyah ubun-ubunnya. Tentunya dengan kita berwudu terlebih dahulu. Ya. Kita bacakan Al-Fatihah misal 3 kali. Setelah selesai, kita doa kepada Allah, lalu kita tiupkan ubun-ubunnya. Ya, dengan agak sedikit ada tekanan angin. Ubun-ubunnya. Ya. Mungkin ada setan yang menunggangi dia, bisa jadi. Ya. Ingat, setan nggak pernah tidur. Tapi anak-anak kita ketika dia tidur nyenyak, bukan berarti setan ikut tidur, tidak. Setan tidak pernah tidur. Dia akan terus mengganggu kita di dunia nyata hatta sampai ke dalam mimpi. Makanya ada istilah mimpi basah, disantet, kemudian dikejar-kejar hantu, pocong, kuntilanak lah, tuyul lah, gondoruo, ya, buto ijo dan lain-lain. Ditiup. Ya. Jin itu mendengar apa yang kita katakan. Ya. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Sebab Allah memberikan hijab kepada kita. Bayangkan betapa sangat pemurahnya Allah, betapa sangat sayangnya Allah. Kita dihijab, pandangannya tidak bisa melihat syaitan dari bangsa jin. Masya Allah. Dan metode ini sudah banyak yang berhasil, ya. Tapi dilakukan dengan cara istiqomah, ya. Ajak anak-anaknya ke masjid, ke tempat kajian, karena di sana banyak hadir para malaikat, ya. Berdoa di sana ketika menghadiri majelis taklim. Doa di sana adalah doa yang mustajab. Pasti Allah ijabah kalau doanya keluar dari hati dan doa dengan penuh keyakinan. Ya. Jadi ditiup, ya, ubun-ubunnya didoakan. Misal contoh. Ditiup setelah baca tadi seluruh ayat Al-Quran itu ayat ruqyah. Boleh Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, 284, 286, Al-Asr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Boleh didoakan, ya, dengan niat ruqyah.
Kemudian bahasakan, ya Rob, lembutkanlah hati anak hamba, jadikanlah dia anak yang soleh, jadikanlah Al-Quran bagian dari hidupnya, tanamkanlah kecintaan dalam hatinya terhadap Al-Quran. Ya Rob, jika ada syaitan-syaitan yang mengganggu anak hamba, hamba tidak ridho ya Rob. Hamba sadar ya Rob, hamba sudah menjauhi hal-hal yang Engkau benci ya Rob. Hamba tidak masukkan ke dalam perut anak hamba kecuali dengan sesuatu yang telah Engkau berkahi. Hamba mohon ya Rob, mudahkan ya Rob. Jika memang ada syaitan-syaitan yang mengganggu, menunggangi anak hamba sehingga membuatnya nakal, bakar ya Rob, bakar ya Rob. Seret paksa dia keluar ya Rob. Seret mereka, paksa keluar ya Rob. Tiup ubun-ubunnya dengan penuh keyakinan, istiqomah, mustahil tidak Allah jabah, asal lisan kita, perut kita, pakaian kita ya tidak ternodai dengan sesuatu yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ya doa dari orang yang mulutnya, perutnya, pakaiannya ya bahkan seluruh apa yang dia kenakan bersumber dari yang haram, Allah tolak, tidak diterima doanya ya. Tetap berprasangka baik kepada Allah, jalankan secara istiqomah ya. Ingat, anak-anak kita bakal besar, tumbuh dewasa, kita pun semakin lama semakin tua. Cintai mereka, kasihi mereka, sayangi mereka di waktu mereka kecil. Kelak mereka dewasa, maka mereka akan menyayangi kita, mencintai kita, mengasihi kita dikala kita sudah tua renta. Demikian ibu-ibu khususnya, semoga sharing singkat ini bermanfaat ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha ya, menjadikan keluarga kita ahlul Quran, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan jauhkan kita dari segala bentuk gangguan syaitan apapun itu bentuknya, dan diberkahi, dimudahkan setiap urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali bersama dengan keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Terus doakan orang tua kita ketika saat ini orang tua kita sudah tidak lagi bersama kita. Doakan mereka agar mereka tenang di alam kuburnya, agar dijauhkan dari azab kubur, diampuni dosa-dosanya dengan istighfar kita, dengan sedekah kita, dengan badal haji dan umroh kita, dengan sedekah Al-Quran kita atas nama orang tua kita. Doakan kelak apa yang kita lakukan ketika kita mati, masuk ke dalam kubur, insya Allah ta'ala begitu juga dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Arsadanallahu wa iyyakum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.